tujuannya adalah apa? Karena kalau tujuannya adalah pengintaian, maka sesungguhnya memang mereka harus menghindar kalau terjadi bentrok seperti itu. Kecuali kalau mereka mau menangkap teroris. Katakanlah 6 laskar FPI itu teroris, ketika dihadang, dipepet misalnya, mau ditangkap melawan. Tapi ini kan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka bukan pelaku kejahatan yang harus diperlakukan sangat ekstra hati-hati. Padahal menghindar saja tidak apa-apa kalau upaya penguntitan. Tapi kalau ada desain untuk mencelakakan misalnya, ya memang pasti akan terus mendesak untuk memepet barisan atau mobil yang dikendarai oleh Habib Rizik. Dari situ saja Sobat Era sekalian, kalau kita pakai hati nurani, pakai logic thinking ya, maka kita akan segera bisa menemukan keanehan-keanehan dari cerita yang beredar selama ini. Karena itulah memang ya kita hanya bisa berharap dari Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang saat ini dianggap independen, netral untuk mengungkapkan ini semua. Kalau pihak kepolisian for the time being untuk saat ini ya, bukan karena kita tidak suka dengan kepolisian. Sidang lawful killing, ahli ungkap ada ampas peluru di bagian tubuh jenazah anggota Laskar FPI. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan saksi ahli residu dari Bareskrim Mabes Polri Azizah Nur Istiaza dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda mendengarkan keterangan ahli itu, Azizah mengungkapkan kalau pihak menemukan adanya residu smashu atau ampas peluru senjata api di bagian tubuh anggota ex-Laskar FPI. Kata Azizah, residu smashu merupakan material yang mengandung 3 unsur intima, timbal, helium, yang merupakan bekas lesatan pembakaran senjata api berasal dari bubuk mesiu. Residu mesiu ini ditemukan di tubuh 6 jenazah anggota Laskar FPI, termasuk 4 diantaranya yang tewas ditembak saat berada di mobil Xenia saat hendak berjalan atau perjalanan ke Polda Metro Jaya. Saya ambil sampel dari mobil Xenia, mobil yang dipakai untuk membawa 4 orang Laskar FPI. Kemudian kita ambil dari 6 jenazah yang pada saat itu kami ambil di RS Polri Kramat Jati, kata Azizah dalam persidangan pada Selasa. Untuk jenazah ada 6 jenazah, waktu itu permisah atau pemeriksaan ada di RS Polri tanggal 7 Desember, sambungnya. Lebih lanjut kata dia, berdasarkan pemeriksaan, residu mesiu diketahui berasal dari 2 senjata api pistol yang berbeda, yakni Six Square dan juga 1 pistol bermerek CZ. Sedangkan untuk senjata lainnya yang ditemukan pihak dari mobil tersebut yakni berjenis Six Square dengan tipe lainnya dapat dipastikan belum pernah digunakan untuk menembak. Ada 2 senjata api yang terdapat residu, yang pertama CZ dan Six Square itu juga positif mengandung residu, artinya pernah ditembakkan. Lalu ada satu lagi Six Square itu negatif mengandung residu tapi belum pernah ditembakkan, tuturnya. Tak hanya itu, selain ditemukan di tubuh ke-6 Laskar FPI, dalam temuan Azizah mengungkapkan pihaknya menemukan residu lainnya yang berada di dalam mobil. Letak residu mesiu itu dibeberkan oleh Azizah, diantaranya berada di kursi bagian depan penumpang dan juga bagian sopir. Selanjutnya berada di kursi penumpang bagian tengah hingga kaca bagian belakang mobil Xenia Silver yang berjumlah 6 titik residu. Dari 6 titik yang kami ambil, 5 titik positif, 1 titik yang penumpang depan negatif residu, tuturnya. Terkait hasil keterangan pemeriksaan ini, Azizah mengungkapkan jika hasil penemuan residu mesiu tersebut juga turut disertakan ke dalam berita acara pemeriksaan untuk kelengkapan berkas pemeriksaan. Kesimpulan, kami menulis mana yang terdapat residu dan mana yang tidak, tugasnya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam surat dakwaannya menyebut kalau kedua terdakwa kasus unlawful killing yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Aurela telah mengabaikan standar operasi prosedur atau SOP dalam melakukan pengamanan. Hal itu didasari karena pada perkara ini 4 anggota ex-Laskar FPI disebutkan jaksa sempat berupaya melawan untuk merebut senjata milik para terdakwa. Peristiwa tersebut bisa terjadi lantaran para terdakwa termasuk almarhum Ibda Elwira Priyadi Z tidak memborgol ke-4 Laskar pada proses pengamanan ke dalam mobil untuk kemudian digelendang ke Mapolda Metro Jaya saat dibawa dari KM 50 Tol Cikampek. Sedangkan ex-anggota FPI lainnya Ahmad Sofyan dan Muhammad Suci Hanif Putra juga turut membantu kedua temannya dengan cara mengeroyok dan menjambak rambut Fikri.
Namun terdakwa Fikri belum bisa mereka lumpuhkan karena mereka tidak dapat merampas senjatanya, ucap jaksa. Pada saat terjadinya pengeroyokan dan adanya usaha perebutan senjata tersebut, Fikri berteriak minta tolong kepada rekannya yang duduk di bagian depan. Ketika Ibda Yusmin Orela merupakan pengemudi dari mobil ini menoleh ke belakang dan seketika memperlambat kendaraannya sambil meminta terdakwa Ibda Elwira untuk mengantisipasi hal tersebut. Mendengar teriakan tersebut, saksi Ibda Muhammad Yusmin Orela menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba atau isyarat kepada Ibda Elwira Priyadi dengan mengatakan, "Wir, awas wir," ucap jaksa. Namun bukannya melakukan tindakan persuasif, Ibda Elwira melesatkan tembakan timah panas yang berada di tangannya ke arah Lutfi Hakim dan ke arah Ahmad Sofyan. Akhirnya peluru tersebut, kata jaksa, mengenai bagian dada para korban hingga menembus ke bagian pintu bagasi mobil yang ditumpanginya. Hingga mengenai sasaran matikan tempat di dada sisi kiri Ahmad Sofyan sebanyak 2 kali, tembus ke kaca bagasi belakang mobil Xenia warna silver, beber jaksa. Setelah selesainya penembakan yang dilakukan Ibda Elwira Priyadi, tapi sekarang almarhum, dia melihat keadaan Fikri sudah merasa aman dan terlepas dari cekikannya atau dari cekikan Emreza maupun jambakan Muhammad Suci Hadafi Putra. Kemudian keadaan dan situasi di atas mobil tidak ada lagi perlawanan. Terlebih saat itu Lutfi Hakim dan Ahmad Sofyan tewas atau telah tewas. Akan tetapi penembakan itu kembali terjadi saat kali ini dilakukan terdakwa Fikri Ramadan yang menyasar Emreza dan Suci Hadafi Putra yang saat ini di kondisinya sudah tidak memiliki senjata dan tidak ada perlawanan. Selanjutnya terdakwa Fikri tanpa berpikir lalu mengarah kembali menjadi atau senjata apinya dan menembakkan lagi ke arah Muhammad Suci Hadafi Putra dan tepat mengenai sasaran yang mematikan di dada sebelah kiri sebanyak 3 kali tugasnya. Alhasil dalam sidang perjalanan menuju Polda Metro Jaya ini, keseluruhan ex-anggota FP tersebut tewas dan luka tembak dilayangkan oleh para terdakwa. Atas hal tersebut, jaksa menyatakan perbuatan Bribtu Fikri Ramadan Ibda M. Yusmin Orela merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP JOB, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP JOB, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tujuannya adalah apa? Karena kalau tujuannya adalah pengintaian, maka sesungguhnya memang mereka harus menghindar kalau terjadi bentrok seperti itu. Kecuali kalau mereka mau menangkap teroris. Katakanlah 6 laskar FPI itu teroris, ketika dihadang, dipepet misalnya, mau ditangkap melawan. Tapi ini kan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka bukan pelaku kejahatan yang harus diperlakukan sangat ekstra hati-hati. Padahal menghindar saja tidak apa-apa kalau upaya penguntitan. Tapi kalau ada desain untuk mencelakakan misalnya, ya memang pasti akan terus mendesak untuk memepet barisan atau mobil yang dikendarai oleh Habib Rizik. Dari situ saja Sobat Era sekalian, kalau kita pakai hati nurani, pakai logic thinking ya, maka kita akan segera bisa menemukan keanehan-keanehan dari cerita yang beredar selama ini. Karena itulah memang ya kita hanya bisa berharap dari Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang saat ini dianggap independen, netral untuk mengungkapkan ini semua. Kalau pihak kepolisian for the time being untuk saat ini ya, bukan karena kita tidak suka dengan kepolisian,